Semoga nanti dipermudah dalam mempelajari fikih. Kita buka buku paketnya yaitu fikih dari Kementerian Agama, halaman 75. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu rukun sholat fardu. Rukun-rukunnya sholat fardu. Sholat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi, yaitu ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Adapun rukun-rukun sholat, sholat dalam sehari semalam itu ada 5 kali, 5 waktu. Sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dalam lagunya sholatku ada 5, beda-beda waktunya. Siapa yang menjalankannya itu surga baginya. Itu ada nadomannya. Nomor 1 sholat isya. Lagunya isya dulu karena pakai Islam. Nomor 1 sholat isya. Nomor 2 sholat subuh. Nomor 3 sholat duhur. 4, 5 asar dan maghrib. Itu duhur, walaupun yang awal adalah dimulai dari sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya, Islam. Sudah hafal kan tadi? Ya. Rukun sholat 1 berdiri bagi orang yang mampu. Berdiri. Ini ada posisi gambarnya, takbir, tangannya menghadap ke kiblat, ngepasi telinga, daun telinga, godong telinga. Ini posisinya, posisi pandangan mata melihat ke tempat sujud, mahalul sujud. 1 rukunnya sholat adalah berdiri. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram membaca Allahu Akbar. Ini posisinya begini, Allahu Akbar. Tangan, jari-jarinya tidak dirapatkan tapi diganggang. Sejajar dengan daun telinga. Nomor 3 niat di dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram. Tadi melafalkan niat sholli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. At-talaffuz sunnah, disunahkan mengucapkan supaya nanti dalam pelaksanaannya takbir bisa mudah. Ini lafalnya sholli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Yang keempat rukunnya sholat adalah membaca surat Al-Fatihah lengkap dan Bismillahirrahmanirrahim. Diawali bisa dengan ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Membaca surat Al-Fatihah. Ini dibaca secara tartil dan fasih, karena ini termasuk rukunnya sholat. Panjang pendeknya, tasdidnya harus diperhatikan. Yang kelima ruku. Ini ruku yaitu membungkukkan kepala dan punggung bersamaan dengan memegang kedua lutut. Yang dipegang adalah lututnya pas, posisi ini punggungnya lurus supaya kalau ketika ditaruh telur itu tidak jatuh. Posisi pandangan mata tetap ke tempat sujud, mahalus sujud. Ini ada gambarnya. Nomor 6 adalah tumak ninah, yaitu berdiam dalam ruku. Diam, tumak ninah anteng. Tumak ninah. Setiap rukun gerakan ini tadi harus ada tumak ninah. Nomor 7
bangun dari rukuk dan i'tidal. Bangun dari rukuk, sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Takbir terus. Sami Allahu liman hamidah. Nomor 8 adalah tumak ninah. Tumak ninahnya i'tidal. Berdiam diri sebelum melakukan sujud. Tumak ninah. Berdiam diri sebelum melakukan sujud. Turun. Nah, ini posisi turun 1, 2, 3, 4. Nah, turun, kalau turun ke bawah ini posisinya kaki dulu, kaki 2, terus tangan, terus ini posisi batuknya kepala harus nempel kepada tempat sujud. Kedua tangan, dahinya harus nempel ke tempat sujud. Dahi, hidung, kedua tangan, kedua lutut, dan kedua jari-jari kaki nempel, jangan gemandul. Jangan gemandul. Ini prakteknya sujud. Nih kakinya nempel, jangan gemandul. Ini posisi jari-jari tangan rapat, dirapatkan. Kalau sujud membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Kesunahannya 2 sujud dalam setiap rakaat. Yang ke-9 rukunnya 2 sujud. Meletakkan sebagian dahi yang terbuka ke tempat sholat. Nomor 10 adalah tumak nina. Tumak nina anteng. Ini posisi gambar ketika duduk, maka tetap melihat ke tempat sujud. Kesunahannya jangan noleh-noleh, jangan memandang ke depan, tapi ke tempat sujud. Subhana rabbil a'la, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 11 duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud dalam setiap rakaat. Yang ke-12 tumak nina. Berdiam diri selama duduk di antara 2 sujud. Duduk untuk melaksanakan tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir, ini posisinya begini. Tangan kiri rapat, yang tangan kanan digenggam. Tangan kanan digenggam, jari-jari telunjuk diletakkan di ini punggungnya. Ini posisinya. Kakinya yang kiri dimasukkan di kaki kanan. Tasyahud akhir, membaca 14, membaca doa tasyahud akhir, lafaz tasyahud akhir, yaitu tahiyat. Lafalnya at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini doa tasyahud akhir. Terus ditambahi sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini doa tasyahud akhir. Ini waktunya ini sangat singkat, maka harus diperhatikan supaya, karena ini termasuk rukunnya sholat. Nomor 15, mengucapkan salam yang pertama dengan niat keluar dari sholat. Ketika salam pertama, posisi badan tetap ke arah kiblat, wajahnya yang bergerak hanya wajah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kumnya
ke tempat sujud, tangannya sambil dilepas. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, ke kiri, kanan dan ke kiri. Tartib 16 adalah tartib. Melaksanakan rukun sholat sebagaimana ketentuan. Tidak boleh sujud sebelum ruku atau dibalik. Itu rukun-rukunnya sholat supaya diperhatikan agar sholatnya tetap sah dan diterima. Bapak, ya, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Solihuddin yang menjelaskan tentang rukun sholat fardu. Nah, mungkin dari teman-teman kelas 7 yang punya pertanyaan ingin disampaikan kepada Bapak Solihuddin, kita persilakan, nanti akan dicoba dijawab oleh beliau. Ada? Oke, satu pertanyaan. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari kelas 7M. Wah, ini ternyata Iqbal sangat aktif sekali ya, banyak yang ingin ditanyakan. Bagus. Pak, kalau lupa membaca tasyahud awal, hukumnya apa, Pak? Jadi mungkin ketika pas rakaat kedua, ternyata pas sholat duhur atau sholat asar atau sholat yang bukan sholat subuh, yang kedua itu tasyahud awalnya lupa baca, berarti duduk langsung berdiri gitu. Ya, tasyahud awal. Ya. Ketika lupa ini membaca tasyahud awal itu ini dalam buku paketnya sunnah. Bentar. Sunnah hayat membaca ketika lupa tasyahud awal disunahkan sujud sahwi. Jawaban sementara itu nanti makhotnya menyusul. Disunahkan sujud sahwi karena ini tasyahud awal membaca dan duduk ini sunnah ab'ad. Sunnah ab'adnya dalam sholat yaitu membaca dan duduk tasyahud awal. Nah, ini karena tasyahud awal ini masuk sunnah ab'ad, maka ini disunahkan nanti sebelum salam sunnah apa itu sujud sahwi. Oke, ya, terima kasih. Jadi ketika lupa tasyahud awal karena itu sunnah, maka sunnahnya sunnah abad, maka nanti ketika sebelum salam ya, nanti sujud sahwi terlebih dahulu. Oke, terima kasih Bapak Solihuddin kita ucapkan. Karena ini waktunya sudah jam 9 lebih, kita cukupkan sekian. Sampai bertemu di daring berikutnya. Sebelum itu saya sebagai host apabila ada kesalahan baik tutur kata maupun sikap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti setelah salam kalian ikuti doa akhir pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم
دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
aja direken umure. Kula mboten lepat medal saking ngriki tahun 1969. Rencang kula sing tak elingi sing wis almarhum ae. Lha nek almarhum kan wis cengok-cengok lah kan. Jadi yo jeling nek sing ijo urip lali mergo rono-rono. Rencang kula sekelas antawisipun Bapak Haji Abdul Zaini Kratena. Rencang kawula sekelas antawisipun Bapak Kiai Haji Abdul Hafid. Sampeyan ora lali ra? Mulang Ibnu Akil tanpa kitab Bu. Sampeyan nganggo kitab ora iso. Lho nggih napa mboten? Nggih. Ngono dadi dudono rada ra patek. Rencang kawula tunggal sekelas lan tunggal sak pawon nalika teng pondok. Bapak Kiai Haji Mahfud Duri, kakakipun Bapak Kiai Musafak Duri, Cingo Candi. Niku rencang tekelas. Nggih mugi-mugi mawon dipun paringi. Ghafarallahu dzunubahum wa satara ibahum wa nawara daraihim wa yudhid darajatin lillahi lahul Fatihah. Mila wau sonten nalika kula takziah dipethuki kalih Mas Said. Mas Said nggih. Mangke dalu lho sida aku no Kang aku ya ngono ra. Wong aku kandha ndek kok aku iku lunga selapanan ning kayu aku kok. Lah lho sida aku no. Kula nggih ngoten iki ketemu sida temenan ning marani bar magrib kok. Wong aku lunga ning kayu aku durung wis diparangi kene. Kesregepen ning marani. Padahal kula niki leresipun dereng ahli paring maulidho, namung derek ndedonga. Derek ndedonga. Mugi-mugi mawon kula panjenengan saestu-estu benar-benar napa nika lebih dekat dengan sejarah TBS. Mugi-mugi selalu pikantuk rahmat. Amin Allahumma amin amin Allahumma amin. Awit panjenengan niki saking TBS nggih. Panjenengan yo nok pundi niki? Bakale ring ndi? Nek sampean takok kula, Pak, jenengan sekolahipun teng pundi TBS? Ngoten. Kula ndek sekolah iku paling cilik wedi goblok. Luwe-luwe